Oke guys, balik lagi sama Mel dari channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini Mel punya mobil VW Golf tahun 2010. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran pengen tahu reviewnya seperti apa, harganya, spesifikasinya, tonton dulu dari awal sampai akhir. Nanti Mel akan kasih secara komplit ya, kalau misalnya kalian tonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channelnya AutoFM TV di bawah sini. Oke, stay tune. It's time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. If you don't believe, don't you be like that. I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. You couldn't be with anyone, and I couldn't be with anyone. You're here with me. You're here with me. You could be around, but you could be with anyone, and I could be with anyone. You're here with me. You're here with me. Oke guys, kali ini Mel akan mulai dulu dari eksteriornya dengan mobil 1400 cc. Jadi hemat banget kan, mobil dari VW Golf ini bisa menjadi mobil daily cars juga ya, buat rekomend teman-teman semua. Nah, kita mulai dulu dari lampu depannya. Untuk lampu utamanya ini dia masih yang halogen. Terus untuk lampu seinnya sama, dan di bagian fog lamp bawahnya dia lumayan besar ya. Untuk fog lampnya bentuknya bulat, dan warna lampunya itu sendiri masih halogen. Tampilan lampu depannya ini dia sedikit agak bulat ya, jadi dari agak menyempit, lalu di bagian ke belakangnya agak bulat, jadi nggak terlalu lancip ya di bagian matanya, atau tidak terlalu sipit bagian mata depannya. Oke, terus untuk grillnya itu sendiri dia juga hanya perlu 2 grill aja seperti ini, dan ditambah ada logo VW-nya yang lumayan besar di bagian tengah sini. Oke, untuk mesinnya ini dia di 1400 cc ya guys, jadi sangat hemat banget, bisa buat daily cars dan cocok banget ya. Nggak usah khawatir untuk bensinnya, dan tarikannya pun masih enak untuk VW Golf ini. Lalu kita mau lihat untuk bannya. Di sini bannya dia menggunakan Vulcan. Ukurannya sendiri ini ada di 205/55, ringnya 16. Velgnya pun masih velg yang kecil dan satu warna aja. Terus juga di bagian tengahnya dia ada logo VW-nya lagi. Nah, kalau misalnya ditanya ground clearance-nya gimana Mel, mobil si VW ini aman nggak? Aman ya guys, jadi nggak usah khawatir, aman dari kawasan banjir maupun dari kawasan polisi tidur. Jadi nggak akan bikin mobil kamu baret di bagian bumper depannya gitu ya. Nah, untuk spionnya sendiri ini dia sudah retract, nanti bisa diatur di bagian sebelah driver. Lalu untuk VW Golf ini dia nggak punya talang air, jadi polos aja seperti ini, karet-karet pintunya aja. Kita mau langsung lanjut nih, lihat ke bagian belakang. Untuk mobil VW Golf versi yang tahun 2010 ini masih nyaman dan enak ya, kaki-kaki juga masih oke, jadi nggak ada trouble di mobil tersebut. Untuk lihat stop lampnya, nah kalian bisa lihat stop lampnya di tahun 2010 ini lumayan lebar ya, 1,5 jengkal dari tangan Mel. Nah, kalian misalnya untuk desainnya juga bulat-bulatnya masih desain-desain yang model lama gitu ya. Di sini ada emblem Golf, terus ada logonya lagi, dan ada tulisan emblemnya TSI ya. Kita lihat untuk dari VW Golf 2010 ini dia nggak punya yang namanya kamera mundur ya, jadi nggak ada, kosong aja. Cara buka bagasinya kalian tinggal, logonya tinggal ditekan ke dalam, lalu kalian tarik ke atas. Yap, seperti ini ya untuk tampilan dari bagasinya. Oke, nah di bagian bagasi belakang ini cukup besar ya, cukup lebar buat kalian taruh barang-barang. Plus ini kita dapat ada jaring-jaringnya ya, jadi buat teman-teman bisa taruh barang di bagian jaring-jaringnya, atau di bagian yang kain-kain bludru ini bisa semua ya. Ban serepnya ini dia masih ada, ini sama ya ukurannya, ringnya 16 juga, dongkraknya ada, kuncinya ada, segitiganya juga ada, jadi masih komplit ya. Oke, untuk di bagian bagasinya sekian dulu, nggak ada yang bisa bahas karena hanya untuk taruh barang-barang, dan rekomend taruh barang-barangnya bisa muat banyak barang gitu ya. Kalau cara tutupnya seperti biasa,
seperti ini aja, jadi dia sudah terkunci secara otomatis. Oke, sekarang kita mau review di bagian interiornya ya. You could be with anyone, and I could be with anyone. You're hearing me, you're hearing me. You could be around, but You could be with anyone, and I could be with anyone. You're hearing me, you're hearing me. Oke guys, nah sekarang Mel udah di bagian drivernya. Nah sekarang kita mau bahas dulu di bagian door trimnya. Untuk door trimnya ini dia warnanya full on black ya guys. Nah ini ada pengaturan 4 dari all power window. Terus juga ini ada pengaturan dari spionnya. Yang tadi Mel bilang kalau spionnya ini udah retract ya. Nah kalian bisa lihat, tinggal kalian putar aja. Kalau ke kiri itu untuk ditutup, kalau ke kanan itu untuk terbuka ya spionnya. Lalu kita mau bahas untuk kursinya. Nah ini agak berbeda ya dari mobil yang lainnya. VW ini kalau di sebelah kanan biasanya kan kita kalau bisa di tengah itu biasanya kita untuk maju mundur. Nah kalau di VW ini dia di sebelah kiri, jadi kita tarik, nah, kita mundur seperti ini. Jadi penempatannya agak sedikit berbeda. Lalu kalau misalkan kalian mau lebih tinggi bisa kalian, nah dari sebelah kanan secara manual ya dorong ke atas. Kalau mau lebih rendah dorong lagi ke bawah secara manual. Lalu untuk kursinya, nah ini kalau misalnya kalian mau lebih bersantai diputer ya guys. Ini memang agak berat dan secara manual harus diaturnya. Oke, nah jadi sensasinya lebih dapat ya dari mobil VW Golf ini. Oke, untuk dari setirnya ini semuanya sudah kulit. Dia ada pedal shiftnya, dia ada kontrol dari setirnya. Nah ini untuk geser kanan kiri. Nah misalnya Mel lagi di radio, Mel bisa geser kanan kiri seperti ini ya. Lalu ini ada untuk volume, lebih keras suaranya. Nah walaupun di 2010 tapi suaranya tetap enak ya guys, tetap nyaman. Lalu ini ada tekan OK untuk kita lihat di sebelah speedometernya. Kalau yang kanan untuk lihat consumptionnya, range-nya, rutenya, speednya. Nah ini kita bisa lihat oil temperaturnya, speed warning. Banyak banget ya bisa kalian lihat ya di bagian kontrol sebelah kanan. Terus ada back-nya juga. Nah kilometernya ini dia di 71.000 sekian ya, 2010. Ini termasuk antik ya, termasuk bagus. Lalu untuk pengaturan lampunya di sebelah kanan ya, lampu utamanya, lampu fog lamp. Terus di sebelah kiri, nah ini bisa buat lampu dekatnya. Nah ini hanya lampu dekat ya, lampu jauhnya nggak ada. Ini untuk sein kanan kiri. Terus juga kalau di sebelah kiri ini dia untuk wiper biasanya. Sebelah kanan maksudnya ya. Dia agak terbalik dari mobil-mobil Jepang lainnya dan Eropa. Terus di sebelah lampu ada pengaturan dari brightness-nya. Kalian mau seberapa terang ini bisa kalian atur ya. Misal paling terang tuh nomor 3 ya, paling rendah tuh nomornya 1 ya. Oke, kita lanjut lagi bahas di bagian dashboard. Dashboardnya ini dia antara ini soft touch tapi ada sedikit plastik ya, jadi perpaduan antara dua itu. Ada 4 buah AC di bagian depan, ada lampu hazardnya. Lalu untuk masukin CD-nya di sebelah sini, eject buat kalian keluarin. Terus untuk dari head unitnya memang head unitnya yang kecil ya seperti ini, jadi belum head unit yang besar. Ini ada radio, medianya bisa aux, masukin CD, nah, hanya 2 pilihan. Menunya menu aux, misalnya kita ke aux atau ke ini CD. Oke. Lalu ini untuk soundnya ya guys. Oh sorry, ini bukan sound ya. Ini untuk pengaturan dari radio apa? Ganti channel. Iya ganti channel anjir, salah. Ulang ya, langsung ya. Oke, di sebelah kanan ini untuk pengaturannya ganti channel ya, bisa seperti ini, mundur juga bisa. Lalu, nah sebelah kiri baru volume dan power ya, bisa kalian matiin nyalain. AC-nya dalam kondisi keadaan nyala.
Ini dia tidak dual zone, jadi satu aja. Nah ini suhunya, ini dingin banget ya guys, beneran dingin banget. Oke, terus transmisinya sudah otomatis. Ini ada pemantik sama ada asbak ya di bagian depan. Tapi ya disarankan jangan merokok. Dan ini ada box lagi buat kita taruh barang-barang. Ada box kecil. Ini lumayan berat ya, yang box tengah ini guys. Jadi nggak terlalu dalam juga untuk boxnya. Kita lihat ke bagian atas, sun visornya. Kalau kita buka ada lampu halogennya. Sun visornya kita buka ya, seperti ini. Next, di bagian lampu tengahnya, nah ini juga masih halogen. Kalau kita tekan yang bagian tengahnya ini, otomatis bagian belakang juga terbuka semua ya lampunya. Oke, melt close. Ini ada tempat taruh kacamata ya guys. Nah, di bagian atas ini, dashboard yang terakhir. Ini buka juga masih soft, buku manualnya masih ada, buku servisnya masih ada, tuh ya, masih komplit semua. Sama ini, nah ada tambahan lagi guys, untuk dari radionya ya, buku radio. Jadi masih komplit semua tiga-tiganya. Oke deh. Sekarang kita mau lanjut ya review di bagian penumpangnya. Oke guys, nah ini yang terakhir Mel akan bahas dulu untuk bagian penumpangnya. Untuk di bagian penumpangnya, ini dia kursinya sudah yang kulit dan ini cukup nyaman ya di bagian belakang. Kalian bisa lihat untuk legroom Mel kakinya juga nggak terlalu sempit, jadi masih cukup nyaman. Di bagian headroom Mel juga kepalanya masih cukup oke gitu ya. Selain itu di bagian tengahnya ini ada pembatasnya. Nah kalian bisa lihat ya, ini adalah armrestnya. Jadi ini bisa buat kalian bersantai seperti ini ya. Cup holdernya itu ada di bagian bawah, jadi terpisah ya, tidak digabung dengan armrest. Cup holdernya di bawah dan ini ada dua pengaturan AC untuk kanan dan kiri di penumpang bagian belakang. Oke, nah selain itu di bagian atas Mel ini juga ada dua buah lampu ya, lampunya yang halogen untuk lampu bacanya. Oke, dan yang terakhir di bagian depan Mel, nah ini karena kursinya sudah kulit, jadi dia punya tempat buat kita menyimpan sesuatu ya. Misalnya kalian menyimpan buku, koran, dan lain-lain. Nah bisa kalian taruh sini, majalah, bisa juga muat ya. Di bagian door trimnya ini full semua hitam aja, jadi nggak ada tambahan apapun ya, full hitam door trimnya. Terus untuk windownya, nah windownya ini sudah all auto ya, jadi kita nggak perlu tekan berkali-kali, hanya cukup sekali aja. Terus untuk pemberhentian dari si windownya dia juga setengah doang, jadi nggak buka full sampai kaca bawahnya. Ini ada tweeternya di bagian belakang ada dua, di bagian depan ada dua, jadi ada 4. Nah suaranya ini juga masih oke, yang tadi teman-teman sudah denger ya. Oke, sekarang saya akan kasih informasi untuk dari VW Golf 2010 ini. Kita buka harganya di 130-an juta rupiah. Harga pastinya langsung teman-teman cek aja di websitenya Autofam di bawah sini, di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja di 08138 94 kali 077. Nanti kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut, bisa cash kredit, terus juga kalau mau minta hitungan kreditnya bisa banget ya guys. Nah jangan lupa juga mobil yang kalian beli di Autofam kita jamin bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometernya pasti asli ya, yang itu kita jamin. Silahkan datang dan buktiin sendiri untuk mobil-mobil yang ada di Autofam. Untuk posisinya Autofam kita ada 2 di Mangga Square dan di Cibubur ya. Kalian janjian dulu sama salah yang bersangkutan, tanya dulu mobilnya ada di mana posisinya, supaya kalian nggak sia-sia datang ke Autofam dengan mobil yang posisinya lagi di Cibubur atau di Mangga Square, seperti itu ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV, dan jangan lupa untuk bosan-bosan ya nonton dari review-reviewnya Autofam TV. Oke, sampai jumpa lagi sama Mel ya. Bye-bye. It's time to quit while we're